simpan. Lalu dengan sigap dia melompat menaiki kendaraannya dan pergi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian lanjut ke pemateri kedua, yaitu Saudara Istihar Alfiansah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan presentasinya. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi setelah Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah, kemenangan besar kaum muslimin. Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, adalah pengingkaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Di kalangan kaum Quraisy di Mekah, pertempuran di Mu'tah dipandang bukan saja merupakan kekalahan besar angkatan perang kaum muslimin, melainkan merupakan pukulan keras yang sungguh-sungguh melumpuhkan dan menghancurkan kaum muslimin seluruhnya. Menurut persangkaan mereka, saat itu kaum muslimin tidak akan mungkin dapat bangkit kembali. Selanjutnya, anggapan dan persangkaan itu menimbulkan keberanian mereka untuk mencemari kehormatan janji perdamaian antara mereka dan kaum muslimin di Hudaybiyah. Dengan demikian, kaum Quraisy di Mekah ketika itu berpendapat dan bersikap untuk harus dengan segera menggerakkan perlawanan di mana-mana agar kelemahan dan kelumpuhan kaum muslimin dapat menjalar lebih luas. Bani Bakar bermaksud melampiaskan dendamnya terhadap musuh lama mereka, yaitu kabilah Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Nabi. Pembesar-pembesar Bani Bakar mulai dihasut oleh sebagian pembesar kaum Quraisy yang masih memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka ini bersedia memberikan bantuan persenjataan yang cukup asalkan mereka, Bani Bakar, mau menyerang kabilah Bani Khuza'ah. Akibatnya, terjadi insiden penyerangan yang dilakukan kabilah Bani Bakar, menyebabkan 2 orang dari Bani Ka'ab, klan dari Bani Khuza'ah, tewas. Bani Ka'ab segera mengirim utusan untuk memberitahu kepada Nabi tentang kejadian tersebut. Kejadian ini jelas merupakan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad memutuskan bahwa pelakunya harus dihukum. Rasulullah mendapat laporan dari utusan Bani Khuza'ah, lalu beliau mempersiapkan rencana dan berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukannya. Urusan di Madinah diserahkan kepada Abu Ruhmin Al-Ghifari. Sehingga di mata air Usfan di Qadid, lalu melanjutkan perjalanan dan bermalam di Maru Zahran. Perkemahan Maru Zahran terletak di antara persimpangan. Tujuan mereka bisa jadi ke Najat di sebelah timur atau Taif atau Mekah. Tiba di Tuwa, Rasulullah bersama para sahabat memasuki Mekah dengan merunduk memasuki rumah Allah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan dan Zubair bin Awam ditempatkan di sayap kiri, menyisir jalan. Abu Sufyan menyuruh kaum Quraisy agar tidak mengganggu pasukan Muslim. Seluruh kaum Quraisy mengindahkan seruan Abu Sufyan kecuali sebagian kecil, diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofyan bin Umayyah. Namun keduanya kelak masuk Islam. Rasulullah diikuti kaum muslimin menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf di sekeliling Ka'bah, menyisir berhala-berhala dan gambar-gambar di dalam dan di sekitarnya. Kunci Ka'bah diserahkan kepada Utsman bin Tolha. Bilal diperintahkan mengumandangkan azan. Sholat kemenangan dilaksanakan di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau berpidato pada hari kedua. Selama 19 hari Rasulullah berada di Mekah. Berkat pertolongan Allah kepada kaum muslimin mendapat kemenangan. Selain itu, banyak kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam tanpa ada paksaan dan atas kemauan diri mereka sendiri. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bersama Hindun binti Utbah, istrinya, yang pernah berbuat keji terhadap jasad Hamzah waktu perang Uhud. Penduduk Mekah yang dahulu memusuhi Rasulullah kini menjadi saudara. Pada hari ke-19,
tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah bersama 12.000 orang. Attab bin Usaid, pemuda yang berusia 20 tahun, ditunjuk sebagai Amir Mekah oleh Rasulullah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari materi kedua, saudara Istiar Alfiansyah. Kemudian selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang menjelaskan yaitu adalah saudari Layalia Khudrunada. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilaksanakan oleh Rasul pada tahun 10 Hijriah. Dinamakan demikian karena ketika saat itu Nabi Muhammad berpamitan dengan umatnya dengan pernyataan perpisahan beliau. Haji Rasul ini di samping dikenal dengan nama-nama Haji Wada dan dinamai juga dengan beberapa nama lainnya, antara lain yaitu Hajat al-Islam. Karena ini adalah haji Nabi yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam. Haji inilah yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua, Hajat al-Balawah atau haji penyampaian. Dinamakan demikian karena salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah dalam khutbahnya ketika berhaji ini adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran Islam. Dan secara khusus, Nabi menyampaikan rincian ibadah haji secara lisan maupun praktik. Kemudian yang ketiga, Hajat at-Tamam atau haji kesempurnaan. Hal ini dikarenakan pada hari Arafah saat Nabi wukuf, turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melakukan haji yang mabrur, maka manusia berbondong-bondong ke Madinah yang semua ingin mengikuti haji bersama Rasulullah sehingga berjumlah sampai 90.000 jamaah dan nanti akan bertambah ketika di tengah perjalanan banyak penduduk yang menyatukan diri dalam rombongan. Begitu pula ketika sampai di daerah Yaman sampai Hijaz sehingga jumlah keseluruhan jamaah mencapai 114.000. Tepat pada hari Sabtu pada tanggal 25 Dzulqa'dah 10 Hijriah atau 22 Februari 632 Masehi yang bertepatan 4 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Kemudian wasiat Rasulullah. Wasiat pertama Rasulullah sebelum wafat yaitu tentang kelompok Ansor, bahwa Nabi Muhammad menyampaikan sangat mencintai kaum Ansor, sehingga berharap menjadi salah satu bagian dari mereka. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad berwasiat agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, 5 hari menjelang wafat, Rasulullah bersabda, bebaskan aku dari perselisihan. Apa yang ada padaku lebih baik dari yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian. Pertama, singkirkan kelompok musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, terima dan perlakukan utusan yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan para utusan itu. Kemudian wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah ditandai dengan beberapa tanda, yaitu terdapat Haji Wada dan khutbah dalam Haji Wada dan juga wahyu terakhir yang turun.
Sepulang dari Haji Wada, kesehatan Rasulullah berangsur-angsur menurun. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang Muslim di Baqi, atau nama sebuah makam orang Muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari seperti biasa. Beliau juga tetap pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ketika sakit, beliau sudah semakin parah. Beliau berpindah rumah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah dengan dituntun oleh paman Abbas bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib dan juga para istri beliau. Meskipun sakit, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau masih sering menanyakan keadaan kaum muslimin. Setelah Rasulullah tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Kemudian sakit pada Rasulullah semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat semakin nampak. Aisyah menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya, sementara tubuh Rasulullah semakin lemah. Saat itu, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air yang ada di hadapannya. Kemudian mengusapkan tangan ke wajahnya sambil berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Sebelum wafat, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi." Beliau mengulang doanya sampai 3 kali. Akhirnya, Rasulullah menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Seduh sedan, tangis, dan rintihan menyertai kepergian Rasulullah menghadap Tuhannya. Kaum muslimin benar-benar kehilangan sosok hamba Allah terbaik. Para sahabat sepakat memakamkan jasad Rasulullah di kamarnya, di rumah Aisyah, yaitu tempat di mana Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Layalia Tronada. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya maksimal 2 pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Baik, silahkan Saudari Asfa Kurnia. Yang saya tanyakan tadi kan sudah dijelaskan bahwa pas di Haji Wada kan Rasulullah sudah memberikan seperti perincian tasyriknya, terus memberikan wasiat-wasiat pesan-pesan. Nah, pas pada saat itu apakah ada sahabat yang sudah merasa bahwa Rasulullah itu akan pergi? Apakah ada yang sudah merasa? Gitu. Baik, Mbak Aswa, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kami meminta waktu untuk berdiskusi sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asfa. Setelah Nabi menyampaikan pesan-pesannya juga khutbahnya, kemudian Nabi menyampaikan firman Allah yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3, yang berarti pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian di situ Umar bin Khattab mendengarnya sampai menangis. Kemudian ada yang bertanya, mengapa engkau menangis? Kemudian Umar menjawab, sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan. Di sini Umar bin Khattab sudah merasa bahwa pidato Rasulullah ini menandakan bahwa beliau akan berfirasat bahwa Rasulullah akan meninggalkan mereka, begitu Mbak Asfa. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Layalia. Baik, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada yang menambahkan? Baik, jika tidak ada, maka cukuplah presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada dosen Rifai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok presentasi hari ini yang sudah menyiapkan materi dan mempresentasikannya serta menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kita tadi. Dan ini merupakan akhir daripada perjalanan hidup Rasulullah SAW yang sudah kita bahas sejak kelahirannya, masa kanak-kanak, remaja, hingga beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada umatnya. Dan ini merupakan masa terakhir mana Rasulullah telah menyampaikan dakwah tersebut, diakhiri dengan ayat yang tadi dibacakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tanda-tanda wafat Rasulullah juga dirasakan oleh
beberapa sahabat yang lain, misalkan ketika turun ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Itu juga dipahami ya dengan banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam ya, sebagai pertanda bahwa perjalanan dakwah ini akan berakhir. Dan setelah wafat Rasulullah, maka menjadi tugas umat setelahnya untuk menyampaikan dakwah ini ya, di mana Rasulullah sebelum wafat ya, beliau telah mengutus ya, para utusan untuk menyampaikan risalah agama ini ke pelosok negeri ya, ke beberapa negeri, ke Persia, ke Rum dan lain sebagainya. Dan ada kegembiraan yang dirasakan oleh Rasulullah dengan banyaknya kaum-kaum lain yang akhirnya mau menerima agama ini, namun di sisi lain masih banyak tantangan yang dihadapi ya, dan oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin sebagai pewaris risalah ini memiliki satu tanggung jawab untuk tetap mendakwahkan agama ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tentu ini menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, bisa dengan beragam cara namun dengan tujuan yang sama, yaitu ni'la'i kalimatillah. Oke, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan sudah cukup jelas, dan tadi sedikit apa yang bisa saya tambahkan dari apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada kelompok presentasi hari ini dan juga kepada teman-teman lain yang ikut hadir dan berpartisipasi pada kesempatan program ini. Kita berdoa semoga dengan mempelajari Sirat Nabawiyah ini ya, khususnya tentang Rasulullah SAW dan perjalanan dakwahnya, memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap istiqomah di jalan agama ini, dan kita juga dapat berkontribusi ya untuk menyebarkan agama ini dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita dengan niat tulus kita untuk berdakwah ini. Demikian, terima kasih semuanya. Saya cukupkan dan berikutnya saya kembalikan kepada saudara moderator untuk menutup sesi pertemuan kita. Monggo.